catatan ringkas mengenai kisah Luqman di dalam Al-Quran. Mari kita renungkan sebuah kurikulum mungkin pendidikan anak terhebat yang diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bukan dari seorang kisah Nabi atau Rasul, melainkan dari seorang hamba yang soleh dan ahli hikmah, yaitu bernama Luqman. Kisah ini terekam indah ya dalam surah Luqman. Dalam beberapa kacamata mufassir seperti Ibnu Katsir, Luqman diberikan keistimewaan berupa hikmah, yakni pemahaman agama yang mendalam, akal yang cerdas, dan ketepatan dalam berucap. Mari kita bedah secara mudah mungkin kita simak ya 4 fondasi utama keteladanan Luqman dalam mendidik anaknya. Yang pertama adalah penanaman tauhid, melarang kesyirikan, surah Luqman ayat 13. Jadi pelajaran pertama yang Luqman tanamkan bukanlah cara mencari rezeki ya, atau tips sukses di dunia, misalkan tips menjadi pengusaha yang dermawan atau apa, tapi melainkan modal utama yaitu keimanan. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Para ulama ahli tafsir menegaskan menggunakan panggilan ya bunayya, wahai anakku kesayangan, menunjukkan bahwa pendidikan tauhid harus disampaikan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, bukan dengan bentakan atau dengan suatu ajakan yang penuh dengan ancamannya. Jadi Luqman mengajarkan bahwa syirik adalah kezaliman terbesar karena menempatkan penghambaan tidak pada tempatnya. Kedua, kesadaran akan pengawasan Allah, muraqabatul, surah Luqman ayat 16 ya. Jadi setelah iman tertanam, Luqman mengajarkan ihsan. Ia berkata kepada anaknya bahwa jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu yang gelap gulita ya di langit atau di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Ini adalah fikih pendidikan mental yang luar biasa. Luqman tidak menakut-nakuti anaknya dengan kemarahan orang tua, melainkan menyambungkan hati anaknya langsung dengan mungkin diistilahkan CCTV langit ya. Anak yang tumbuh dengan kesadaran ini tidak akan merasa dirinya tidak diawasi ya, walaupun secara fisik tidak ada CCTV ini, tidak ada pengawasan orang tua. Jadi dia akan memiliki mental yang kuat, tidak akan, misalkan contoh konkretnya tidak akan korupsi, tidak akan curang, tidak akan bermaksiat kalau sendirian, karena ia tahu innallaha latifun qadir, Allah maha halus lagi maha mengetahui. Yang ketiga adalah menegakkan syariat, amar ma'ruf dan kesabaran. Setelah akidahnya kuat, barulah Luqman masuk ke dalam wilayah syariat dan interaksi sosial muamalah. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Mengapa urutannya sholat, lalu amar ma'ruf nahi munkar, lalu sabar? Nah, di sini ada catatan dari ahli fikih menjelaskan bahwa sholat adalah kesalehan individu, hablum minallah. Setelah diri sendiri baik, seseorang dituntut untuk memiliki kesalehan sosial lewat dakwah amar ma'ruf. Namun dalam berdakwah dan bersosialisasi tentu pasti akan ada
gesekan, penolakan, ya. Jadi banyak distraksinya, nah atau hal semacamnya ya di sosial. Oleh karena itu, Luqman langsung menutup nasihatnya dengan perintah untuk bersabar. Yang keempat adalah adab dan akhlak bermasyarakat. Terakhir, Luqman memoles anaknya dengan akhlak yang mulia, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Dari kacamata tafsir, ini memalingkan muka menuju pada penyakit unta yang membuat lehernya bengkok. Ini adalah sindiran tajam bagi orang yang sombong. Jadi Luqman mengajarkan fikih adab ya, jangan merendahkan orang lain. Berjalanlah secara wajar, tidak terlalu cepat seperti orang yang serakah, tidak terlalu lambat seperti orang malas, dan aturlah volume suara. Jadi kesimpulannya dari catatan yang coba saya ringkas ini, jemaah subuh arahan yang dimuliakan Allah, urutan nasihat Luqman ini adalah sebuah SOP ya, standar proporsional prosedur pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama akidah, tauhid terlebih dahulu, kedua ibadah, sholat sebagai tiang agama, ketiga dakwah dan mental, amar ma'ruf nahi munkar dan sabar, keempat adalah akhlak, adab bersosial. Seringkali di zaman modern ini kita terbalik, kita sibuk mengikutkan anak les akademik ya, les keterampilan, namun lupa menanamkan tauhid dan kesadaran bahwa Allah mengawasi kita semua. Mari kita kembali kepada kurikulum ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua kesabaran dan hikmah seperti yang diberikan kepada Luqman, sehingga kita mampu mencetak generasi yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga selamat di akhirat. Demikian beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita sebagai orang tua mampu mengaplikasikannya. Kita sama-sama belajar, dan insya Allah mudah-mudahan Allah permudah ikhtiar kita untuk tetap merawat generasi penerus Islam ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.